Program Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia kali ini membawa kita pergi ke salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Nanggro Aceh Darussalam. Aceh yang dahulu disebut dengan Daerah Istimewa Aceh dan sejak 2001 berubah dengan sebutan Nanggro Aceh Darussalam merupakan salah satu provinsi yang terletak di paling barat negara Republik Indonesia yang memiliki otonomi yang diatur sendiri. Ibu kotanya adalah Banda Aceh. Melalui program Iptekda Bottom Up 2007 dan 2009, UPT Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Subang membantu salah satu usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Aceh milik Syed Hasan yang memiliki usaha di bidang pangan dengan menghasilkan produk bumbu instan khas Aceh. Kegiatan Iptekda Aceh diutamakan untuk membantu masyarakat, terutamanya usaha kecil menengah yang mengalami dampak dari tsunami Aceh tahun 2004. Usaha Sans dipilih sebagai untuk penerima bantuan karena usaha ini sudah berkembang pada tahun sebelum 2004 dan mengalami dampak cukup signifikan, yaitu mengalami penurunan kapasitas usaha dan permintaan pasar akibat bencana tsunami. 26 Desember 2004 adalah hari yang tidak akan dilupakan untuk masyarakat Aceh. Sebuah tsunami. Publik dunia dan publik tanah air khususnya dibuat tercengang dengan tsunami yang datang menimpa Serambi Mekah tersebut. Tsunami yang terjadi di Samudra Hindia dihasilkan oleh gempa yang paling kuat yang membunuh lebih dari 150.000 orang, membuat jutaan rumah dan harta benda musnah, membuatnya menjadi bencana tsunami paling parah dalam sejarah. Usaha bumbu instan Cap Rumo Aceh didirikan oleh Syed Hasan pada tahun 1998 di tengah keadaan krisis ekonomi negara Indonesia. Perlahan tapi pasti, usaha ini mampu bertahan dan berkembang serta menghasilkan 22 jenis produk serta menyerap 23 tenaga kerja dan omset penjualan mencapai 3.000 kg per bulan atau setara dengan Rp181.200.000 dengan pemasukan sebesar Rp60.400.000 per bulan pada kala itu. Terletak di Jalan Gampong Jawa LR3 nomor 150 Nanggro Aceh Darussalam, Sans memproduksi lebih dari 10 jenis bumbu dengan produk utama kurma Aceh, sup Aceh, kari Aceh, dan rendang Aceh. Ketika usaha milik Syed Hasan sedang berada di puncaknya, tsunami melumpuhkannya dalam sekejap dengan menurunkan 97% kapasitas produksi, 95% omset penjualan, 97% keuntungan, dan 90% tenaga kerja. Saya kan nggak menjual ini usaha, tapi karena bantuan dari IP begitu besar, saya tengok mesinnya bagus-bagus, dikasih uang lagi bikin bangunan, saya pun jadi jarak balik. Dulu anak-anak ya mendukung semua. Nah, sampai hari lah kita udah produk, ada 4 produk sekarang, yaitu kari Aceh, kurma Aceh, rendang Padang, sop Aceh. Lainnya bubuk-bubuk sebetulnya bubuk kembar lah, bubuk cabai, bubuk bubuk kunyit, itu. Karena saya sebelum tsunami juga selain ada bikin usaha bumbu juga ada bikin mesin. Jadi alat bengkel, tapi sekarang saya belum bisa pakai itu alat bengkel. Cuma kita masuk sekarang usaha ini bumbu lah. Nah, jadi bantuan alat-alat mesin-mesin produksi, kemudian bantuan duit itu kan, dan bikin bantuan alat pengering. Nah, jadi seandainya tidak ada bantuan IP, saya udah jual ini usaha atau sudah tutup itu. Jadi sejak tahun 2007 itu LIPI telah memberikan kepada kami mesin-mesin bengkel, kemudian alat-alat plastik untuk produk ini, produk bumbu ini, kemudian memberikan mesin piling ini, kemudian ada mesin pengering, dan uang untuk bangunan-bangunan ini. Ini semua dari LIPI ini.
Sarana atau fasilitas produksi yang layak sangat mempengaruhi kinerja produksi dan kualitas produksi yang dihasilkan. Sehingga pada pelaksanaan kegiatan IPTEKDA 2009 menitik beratkan pada kegiatan pengadaan dan perbaikan sarana produksi dengan membuat tata letak ruang produksi dan ruang pengemasan yang didesain sesuai dengan kaidah Good Manufacture Practice atau GMP, pengadaan alat kering tipe tray atau oven, pengembangan produk, dan desain kemasan untuk produk baru. Proses produksi bumbu instan Aceh ini dikerjakan dengan peralatan sederhana dan semi-manual dengan peralatan mesin pengering, penggiling disc mill food grade, mesin pencampur atau mixer, dan alat pengemas. Salah satu program yang dilakukan oleh program IPTEKDA untuk meningkatkan kapasitas usaha adalah dengan pengadaan peralatan automatic filling machine yang berhasil mereduksi hampir 100% waktu pengemasan. Proses pengemasan yang semula membutuhkan waktu sekitar 2 jam per produksi menjadi 2 menit per produksi. Kemasan juga merupakan suatu alat komunikasi dari produsen ke konsumennya, sehingga harus ditampilkan lebih representatif, praktis, dan menarik. Kemasan yang representatif dapat memberikan peluang usaha untuk meningkatkan kapasitas produksinya dengan pengemasan dan pelabelan yang lebih baik. Dengan adanya implementasi teknologi tersebut sangat membantu kegiatan dari segi pengemasan. Untuk menyelaraskan hasil produksi, maka diperlukan pasar yang sudah terbentuk, yaitu konsumen lama, membangun jaringan pemasaran berbasis sales door-to-door dan face-to-face. Juga dengan melakukan ekspansi pasar keluar daerah Banda Aceh dengan mempertahankan mutu, kualitas produksi, dan kekhasan cita rasanya. Lonjakan produksi biasanya terjadi pada saat mendekati hari raya yang merupakan sebuah respon yang cukup positif dari pasar terhadap penetrasi usaha menggunakan desain baru. Produksi usaha bumbu ini pada umumnya mengalami peningkatan dengan daerah pemasaran di kawasan Aceh sebelah timur, dimulai dari Biren, Lok Semawe, Langsa, Kuala Simpang, dan berbagai daerah di luar Aceh yang menjadi peluang pasar cukup menjanjikan. Rencana ke depan yaitu untuk mengembangkan terutama pemasaran. Kami akan membuat suatu sistem bisnis online dan kita akan membuat jaringan-jaringan kerja dengan perusahaan-perusahaan seperti Indofood untuk mensuplai bahan bakunya yaitu bumbu bubuk, dan kita juga memasuki pasaran di luar daerah Aceh. IPTEKDA ini kami mengharapkan
dapat membantu dan memperluas UKM atau usaha kecil menengah di Banda Aceh, karena perguliran dari kegiatan ini bisa dimanfaatkan oleh usaha kecil lain dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar. Kami juga mengharapkan adanya dukungan dari pemerintah daerah, terutama untuk dalam hal promosi dan pemasaran produk. Dengan Pak Said nampaknya lebih banyak keuntungannya, kan bisa, sebab setahu saya ini Pak Said ini belum ada bantuan dari luar, ini belum dari pemerintah sendiri pun belum dapat nampaknya Pak. Nah, ini baru ada dari LIPI. Harapan saya ke depan kalau bisa LIPI bisa membantu masyarakat Aceh yang kena tsunami untuk bisa bangkit kembali dan bisa berusaha sebagaimana semestinya. Selain membantu usaha milik Syed Hasan, perguliran dana juga telah dimanfaatkan untuk membantu dan membina UMKM lain dengan melibatkan tenaga lokal yang menggerakkan masyarakat sebagai pendamping dan instansi daerah yang terkait. Program Iptekda LIPI merupakan jawaban atas permintaan pangsa pasar dan meningkatkan daya saing produk yang memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM pasca bencana tsunami. Selain itu, program Iptekda LIPI juga memberikan manfaat bagi lembaga pelaksana dan terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha di daerah Nanggro Aceh Darussalam terhadap Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan LIPI pada umumnya, serta terbukanya peluang dan terjalinnya kerjasama lain dengan instansi daerah untuk mengembangkan dan membina UMKM. Usaha bumbu sans Cap Rumo Aceh milik Syed Hasan ini perlahan bangkit dan membangun pondasi agar tetap kokoh seperti kokohnya Masjid Besar Aceh ketika diterjang tsunami.